bisa searching di Google. Searching di Google, ketik di Google hadis arba'in ke-10, enter ya, keluar nanti hadisnya. Kalau Bapak Ibu tidak mau bukunya, bahkan di Google pun tidak ada karena handphone tidak dibawa, mungkin bisa dibuka hafalannya. Hafalan hadisnya, Masya Allah. Gimana, udah siap belum? Bisa kita mulai? Ya, kita baca hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Ya. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya Allah itu thayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Sesungguhnya Allah itu thayyib, artinya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima amalan kecuali yang baik. Ya, Allah itu thayyib. Apa maksudnya Allah itu thayyib? Allah thayyib maksudnya Allah itu terlepas dari sifat-sifat kekurangan. Allah itu maha sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan keputusannya. Ini kalimat pertama yang kita bahas dulu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu maha baik. At-thayyib merupakan salah satu asmaul husna. Ya, salah satu nama-nama Allah, At-Thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu thayyib artinya Allah itu terlepas dari sifat-sifat kekurangan. Mustahil Allah memiliki kekurangan karena Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Allah itu maha sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan keputusannya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan menyandarkan sesuatu kepada Allah, suatu kekurangan, suatu keburukan, suatu kezaliman, suatu kejahatan, tidak boleh. Yang berbuat dosa itu kita. Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, sekalipun, sekali saja tidak pernah. Karena Allah itu bukan manusia yang suka lupa salah, tempatnya siapa? Manusia. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, manusia, makhluk. Sedangkan Allah itu Khalik, pencipta, yang maha baik, yang maha segala-galanya. Jadi kita jangan menyandarkan dari hati kita, kira-kira ada suatu jengkel, dongkol ya kepada Allah. Kenapa sih Allah begini? Allah ini memilih sesuatu yang tidak tepat, misalnya tidak adil, pilih kasih dan lain-lain. Enggak boleh, karena semua keputusan Allah, semua takdir Allah sempurna. Zatnya Allah sempurna, sifatnya Allah sempurna, perbuatannya Allah sempurna, nama-nama Allah juga sempurna semuanya. Karena Allah bukan makhluk. Kalau sudah makhluk pasti punya kekurangan. Sebaik apapun manusia pasti dia punya kesalahan. Ya, seperti itu ya. Di penjelasan yang pertama, innallaha thayyib. Jadi Allah itu tidak memiliki kejelekan, keburukan ya. Allah tidak punya kekurangan dan kelemahan. Ya, maha segala-galanya dan maha sempurna karena Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksudnya? Allah tidak menerima amal yang dilakukan oleh hamba ini kecuali yang benar, kecuali yang halal, kecuali yang sesuai dengan syariat, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Allah tidak menerima dari hamba ini kecuali yang baik-baik. Baik itu standarnya apa? Baik itu adalah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baiknya sesuatu itu bukan berdasarkan perasaan kita. Ini kan baik Pak Ustadz, apa salahnya? Ya,
Pakai perasaan menentukan suatu kebaikan untuk menentukan syariat, nggak boleh. Karena Islam ini bukan milik kita, agama ini bukan milik kita, milik Allah. Kita disuruh untuk memahaminya, untuk mengamalkannya dan mempertahankannya dengan mengikuti contoh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Islam itu adalah aturan ketetapan yang datang dari Allah, yang Allah turunkan untuk kita pahami, kita amalkan. Apa dalilnya? Ala lillahi ad-dinul khalis. Di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang kedua. Ya, di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat yang kedua. Ala lillahi ad-dinul khalis. Milik Allah lah. Milik Allah agama yang murni dari kesyirikan ini. Allah katakan milik Allah agama ini. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh nabi dan rasul agamanya Islam. Mereka mendakwakan Islam, agama yang satu, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Ya, dan mereka mendakwakan dakwah yang satu, itu dakwah tauhid, la ilaha illallah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik itu bukan menurut perasaan kita, logika kita. Menurut logika saya, sebaiknya Islam itu seperti ini aja deh. Menurut kata hati saya, ya, menurut dunia saya, atau kesepakatan kita di antara manusia. Tidak boleh. Islam bukan budaya. Islam bukan adat istiadat. Islam bukan hasil pemikiran manusia. Islam suatu agama bukan hasil dari kesepakatan manusia. Satu-satunya agama di muka bumi yang berasal dari Allah hanyalah Islam. Ya, demikian. Jadi Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu." Kata Nabi SAW bahwa Allah tidak menerima suatu amalan kecuali amal itu diperuntukkan untuk meraih wajahnya Allah semata, yaitu niatnya ikhlas. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Berarti yang baik ini pertama adalah ikhlas. Karena disebutkan Rasul demikian, sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang kecuali amal itu diperuntukkan untuk meraih wajahnya, meraih ridhonya, meraih rahmatnya, bukan untuk manusia dipuji-puji, mencari ketenaran, popularitas dan lain-lain. Itu pasti nggak diterima. Ya, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, sesuai dengan niatnya karena Allah. Dan baik yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah artinya ajaran, syariat, apa yang Rasul katakan, apa yang Rasul perbuat, apa yang Rasul tetapkan, itu namanya sunnah. Perkataan Nabi itu sunnah, perbuatan Nabi itu sunnah, ketetapan Nabi itu sunnah. Sunnah dalam arti yang lain, artinya ajaran. Ya, sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Maka dua syarat ini untuk bisa diterimanya satu amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan adanya kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Siapa di antara kita terbaik amalnya? Terbaik amalnya disebutkan dalam tafsir bahwa ikhlas niatnya dan amal tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah itu maha baik, ya, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, yang benar, yaitu niatnya ikhlas dan amal itu sesuai dengan syariat. Bagaimana syariat mengaturnya? Ya, sesuatu yang kita lakukan ini ternyata tidak semuanya diterima oleh Allah. Tidak diterima kalau niatnya tidak ikhlas. Ternyata dia riya, sum'ah, ujub, sombong dan lain-lain. Atau mungkin ikhlas, tapi perbuatannya ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, nanti kita lihat ya contoh di bawahnya, teks hadis di bawahnya. Seperti apa salah satu contoh yang tidak sesuai dengan syariat. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa innallaha amaral mu'minin, sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman
bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan, ya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Sama perintahnya. Orang beriman diperintahkan seperti ini, para rasul pun semua diperintahkan seperti itu. Jumlah nabi berapa Bapak Ibu? Jumlah nabi yang Allah utus berapa? 124.000 nabi. Nabi yang Allah utus 124.000 nabi. Tapi yang diinformasikan kepada kita nama-namanya hanya 25 nabi. Berapa jumlah rasul? 315 rasul, ya. Seorang rasul otomatis nabi, tapi seorang nabi tidak otomatis rasul. Nah, ini saya ulang-ulang terus di setiap kajian ini untuk mengetes siapa yang masih ingat. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan para rasul. Sama perintahnya. Apa itu? Faqala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Ya, para rasul pun diperintah untuk makan dengan makanan yang baik. Makanan yang baik sebutkan, yang halal, yang thayyib. Ya, makanlah dengan makanan yang baik, jangan makanan yang haram. Jangan mendapatkannya dengan cara-cara yang haram. Ya, meskipun makanan ini halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara-cara yang haram. Para rasul itu pun diperintah demikian, sama seperti kita. Dan hendaknya kalian beramal saleh, sama seperti kita. Kemudian berfirman lagi Allah di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Nah, ini sama ya. Intinya adalah kita diperintah untuk jangan sembarangan untuk memakan sesuatu yang diharamkan. Kita diharamkan untuk mengkonsumsi bangkai, diharamkan mengkonsumsi darah, diharamkan mengkonsumsi makan daging babi, diharapkan mengkonsumsi sesuatu yang disembeli atas nama selain Allah. Ya, demikian ya. Dan lain-lain banyak sekali yang diharamkan dalam kita memakan dan meminum. Nah, kemudian hadis berikutnya inilah inti dari pembahasan hadis ke-10. Apa itu inti dari pembahasan ini? Setelah Rasul memulai dengan mengatakan Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasul pun menukil dua ayat dalam Al-Quran di mana Allah perintahkan untuk memakan makanan yang baik, yang halal dan thayyib. Maka Rasul menceritakan kisah tentang adanya seseorang yang dia ini musafir. Seorang musafir di mana dia rambutnya kusut, berdebu, ya. Dan pakaiannya juga seperti itu, namanya musafir ya. Musafir di padang pasir loh, bukan musafir di Indonesia seperti naik kereta wus. Kalau naik kereta wus ke Bandung cepat ya, cuma 20 menit baru duduk dan nyampe. Tapi ini musafir di zaman itu memakai ya kuda atau unta atau yang lainnya. Jadi kusut rambutnya, berdebu pakaiannya ya. Dia musafir. Dan kemudian Rasul mengatakan dia pun mengadahkan kedua tangannya ke langit, mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa rupanya. Nah, orang yang menjadi musafir ini kata Nabi adalah orang yang memiliki peluang untuk terkabulnya doa. Kalau kita musafir ya Bapak Ibu ke Bandung, ke Jogja, barangkali Surabaya, pokoknya musafir sudah luar kota ya, sudah termasuk jarak safar, mungkin haji umroh. Maka kalau kita berdoa pada waktu itu sebagai musafir, peluang untuk dikabulkannya doa lebih besar. Apa kata Nabi SAW? Salatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka besar peluang untuk dikabulkan doanya. Mustajab. 3 golongan manusia ini. Pertama, da'watul walid ala waladi.
Doanya orang tua untuk anaknya. Orang tua kalau berdoa untuk anaknya mustajab. Ya. Yang kedua, da'watul musafir, doanya para musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, belum kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang dalam kondisi sedang dizolimi. Orang yang dizolimi sama orang lain, ketika dia dizolimi, disakiti, mungkin dirusak kehormatannya, mungkin diambil uangnya, mungkin dipukul badannya, intinya dizolimi. Dan kalau dia berdoa kepada Allah, cepat Allah kabulkan. Nah, ini salah satunya ya adalah disebut orang yang sedang safar. Nah, di sini berarti kondisi orang ini berarti peluang yang sangat besar sebetulnya untuk dikabulkannya doa. Karena dia sedang safar, rambutnya kusut, berdebu, dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan ke langit, ini menunjukkan ekspresi rasa butuh kita, ingin dikabulkan doa-doa kita. Karena kita angkat kedua tangan kita. Kalau nggak angkat gimana? Boleh juga, nggak masalah. Tapi ketika kita mengangkat kedua tangan kita, kita tunjukkan ekspresi rasa takut kita, rasa butuh kita, rasa harap kita, bahkan meneteskan air mata. Allahu Akbar. Tentunya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, ternyata di sini doa dari si musafir ini tidak dikabulkan. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Rasul mengatakan meskipun statusnya sebagai orang yang safar, musafir, peluang yang besar untuk terkabulnya doa, ternyata dia punya penghalang. Penghalang untuk terkabulnya doa. Apa itu? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya pun dari nafkah yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, ini penghalang untuk terkabulnya doa diantaranya ini. Diantaranya ya, masih ada penghalang-penghalang yang lain. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun dibesarkan dari harta yang haram, nafkah-nafkah yang haram. Hasil menipu, berbohong, ya, tidak amanah, berkhianat, sogok sana sini, suap menyuap, ya, korupsi, hasil gratifikasi, pakai jet pribadi. Ini kan contoh doang. Ibu-ibu memang tahu ceritanya. Ya nggak tahu ibu-ibu, orang nggak jarang lihat sosial media. Ibu-ibu jarang lihat sosial media ya. Saya menyebutkan begitu kok jadi ini ya, yang pribadi-pribadi ini. Karena ibu-ibu tuh di rumah sukanya sibuk baca Quran dan hadis. Iya Pak, kalau kita kalah sama mereka. Ibu-ibu di rumah tuh masak, nyuci Quran dan hadis. Allahu Akbar. Fisabilillah jihad ya. Ini dari sini nih, insya Allah pulang ke rumah baca lagi Quran untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya Allah, tinggal 3 surat lagi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Betul Bu? Betul bohongnya ya. Jadi ternyata makanan yang haram, minuman yang haram, jelaskan ya, bangkai, daging babi, kemudian apa tadi, khamr, ya, kemudian menyembelih dengan nama-nama selain Allah, minum darah, apa saja yang diharamkan, tidak boleh kita mengkonsumsinya. Ya, kalau mengkonsumsinya, akibatnya doa tidak akan diijabah, nggak akan diterima oleh Allah. Sampai nangis darah dia, nggak diterima oleh Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan nafkahnya dan nafkah yang haram, maka doanya tidak akan diterima. Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ternyata dia mendapatkan dari nafkah yang haram, dia sedekahkan ke sana kemari, sedekah dari harta yang haram tidak diterima. Ya, kenapa? Karena Rasul SAW menyebutkan la tuqbalu shalah bi ghairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci, dan juga tidak diterima sedekah dari harta yang ghulul.
harta yang haram. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barangkali dia mendapatkan harta haram, dia bersedekah, kasih orang miskin sana sini ya. Dia memberikan bantuan ke keluarganya, dia bantu ini, bantu itu, infak sana, infak sini. Semuanya infak dan sedekahnya tidak diterima. Sedekah harus dari harta yang halal dan niatnya yang ikhlas. Dan yang ketiga, sedekah diberikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Jangan kita berikan sedekah dan infak kepada orang yang akan melakukan kejahatan dan kita tahu. Kalau kita tahu ya, orang ini akan melakukan kejahatan dengan sebab sedekah kita, maka tidak diterima sedekahnya. Ya, tapi kalau kita nggak tahu tidak apa-apa ya. Tapi yang jelas kita perhatikan orang ini kira-kira akan menggunakan uang kita untuk apa, dan harus ikhlas niat kita dan hartanya halal. Ya, jadi ini musibah besar ya. Apabila seseorang itu dia sudah beribadah, bukan keibadah, tapi ternyata ibadahnya tidak diterima. Dan doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Afdalul ibadah huwad doa. Bahkan ibadah yang paling utama dalam Islam adalah doa. Doa itu ibadah yang paling utama. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan doa. Doa itu merupakan bagian dari iman, bagian dari tauhid, bagian dari akidah, bagian dari ibadah. Doa tidak diterima, padahal ini modal kita yang terbesar. Pagi, siang, sore, malam kita berdoa kan? Mau berangkat berdoa, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nuntut ilmu seperti ini. Ya, apa saja kita berdoa. Rasulullah senantiasa berdoa karena memang kita tidak bisa memiliki kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Musibah ini. Kita sholat itu doa. Selesai sholat juga doa. Coba kita mulai takbiratul ihram. Allahu akbar. Setelah itu baca apa? Doa istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau bacaan yang lain. Itu namanya doa istiftah. Setelah itu bukan Al-Fatihah. Setelah itu ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena sebelum baca Quran kan bacanya itu dulu. Nah, ta'awudz kan doa. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang dirajam. Baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga doa. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu kemudian amin. Itu juga doa. Ya Allah kabulkan permintaan kami. Lalu baca surat juga banyak dengan bacaan-bacaan yang nilainya doa. Kemudian kita ruku juga. Kalau kita pilih yang subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli, ya itu artinya ya Allah ampuni dosa-dosaku. Sami Allahu liman hamidah. Nanti sujud juga ada doanya. Duduk lagi Rabbi ighfirli warhamni wajburni, doa juga. Ketika tahiyat doa juga, membaca salawat sampai innaka hamidum majid. Sebelum salat kita baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, itu doa juga. Salat itu dipenuhi dengan doa. Berarti kalau seseorang mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram dan nafkah yang haram, maka doa-doa yang dia panjatkan, yang dia baca selama salat tidak diterima. Di luar salat pun tidak diterima. Padahal doa ini senjata kita yang terbesar. Kita butuh kepada Allah, siapapun dia, untuk kebutuhan dunia kita, akhirat kita, untuk diri kita, keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, siapa saja yang kita doakan. Kalau sudah doa ini tidak diterima oleh Allah, gara-gara kita sendiri yang menjadikan adanya penghalang-penghalang, maka jangan salahkan Allah kalau Allah belum mengijabah doa kita sampai hari ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat penjelasan berikutnya. Harta haram itu terbagi tiga. Harta yang haram dalam Islam terbagi tiga.
yang haram secara zatnya. Ini sudah pernah sebetulnya saya sampaikan sebelumnya ya. Kita ulang kembali. Harta haram itu terbagi 3. Harta yang haram secara zatnya. Contoh secara barangnya, secara bendanya ya. Khamar, babi, benda najis, alat musik. Harta yang haram secara zatnya, bendanya, barangnya itu adalah haram. Seperti babi, kan itu babi itu haram secara zatnya, secara benda dan barangnya. Kemudian khamar, minuman keras, benda najis atau alat-alat musik. Harta seperti ini tidak diterima sedekahnya. Kalau kita sedekahkan harta itu, ini kan harta nih, artinya babi kan harta, punya nilai kan, ada uangnya di situ. Kalau kita sedekahkan babi itu, maka tidak ada pahalanya. Atau kita sedekahkan khamr, minuman keras, tidak ada pahalanya. Atau kita sedekahkan ya alat-alat musik. Saya udah tobat nih dari menjadi pemusik, saya berikan alat musik saya kepada orang lain. Nah misalnya, itu gak diterima sedekahnya. Harta haram, karena alat musik juga diharamkan oleh Nabi SAW. Sepakat semua para ulama terdahulu, alat musik itu haram. Cuma ulama di zaman sekarang terbagi 2. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Aneh bin ajaib. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan di hadis, para sahabat sudah menyebutkan, semua ulama 4 mazhab sepakat alat musik itu haram. Yastahilul hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, bahwa nanti akan ada umatku yang mereka berani untuk menghalalkan zina. Mereka berani menghalalkan zina. Nanti akan ada umatku mereka berani mengharamkan berani menghalalkan zina, kemudian kain sutra untuk laki-laki katanya boleh, zina pun boleh, minuman keras pun boleh, dan alat-alat musik pun boleh. Rasul sudah menyebutkan loh, lebih dari 1000 tahun yang lalu akan ada umatku yang mereka menghalalkan zina. Zina kan haram. Kain sutra untuk laki-laki nggak boleh, untuk wanita boleh. Emas juga nggak boleh bagi laki-laki, untuk wanita boleh. Tapi ada yang berani menghalalkan kain sutra, dan mereka juga menghalalkan khamr, minuman-minuman keras, lalu mereka menghalalkan alat musik. Jadi intinya harta yang haram secara bendanya, barangnya, zatnya itu, kalau andai kata disedekahkan maka tidak akan diterima. Ya, sia-sia. Yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain, contohnya HP curian, motor curian, ya ini punya orang semua ini. Maka sedekah dari harta seperti ini tidak akan diterima. Ya, sedekah dari harta seperti ini tidak akan diterima, karena ini milik orang lain yang diambil tanpa hak. Ya, andai kata kita tahu ya, andai kata kita tahu ini sebetulnya bukan milik dia nih. Cerita lagi, kemarin tadi malam saya habis mencuri nih, saya membegal, dapat motor 3 nih buat antum 1 deh. Ambil nih motor 1 buat antum, kita berhasil tadi malam, alhamdulillah, ngucapin alhamdulillah lagi. Membegal, membunuh orang, ngucapin alhamdulillah. Ya, dia kasih ke kita, kita tahu, bahkan dia ngomong, maka tidak boleh kita menerimanya, haram. Sedekah dari dia tidak akan diterima, kita pun tidak boleh menerima. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima hasil sedekah ya kecuali dari yang baik, yang halal. Tidak juga menerima doa kecuali orang-orang yang layak untuk dikabulkan doanya. Demikian ya. Jadi yang pertama apa Bu? Bapak, harta yang haram dari sisi zat barang bendanya. Ya, kita tidak boleh menerima atau memberikannya kepada orang lain sebagai sedekah ya. Yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan milik orang lain. Hasil curian, rampok, menjamret ya, ataupun apapun namanya, dan memang hasil milik orang lain diambil lalu diberikan kepada kita. Kita tidak boleh menerimanya kalau kita tahu. Dan kalaupun kita pelakunya, kita berikan nih hasil mengambil barang orang lain, kita berikan kepada orang lain dengan niat untuk sedekah,
maka tidak akan diterima. Yang ketiga, harta yang haram karena pekerjaannya, cara mendapatkannya, usahanya, maka cara seperti ini tidak akan diterima sedekahnya. Ini termasuk harta haram. Contohnya harta riba. Harta riba, ya. Harta riba ini perbuatan yang haram. Cara mendapatkannya dengan transaksi riba. Nah, kita andai kata na'udzubillah sebagai rentenir, sebagai orang yang melakukan praktek riba lintah darat atau lintah laut, nggak sih lintah laut? Ya, kalau andai kata kita sebagai pelaku riba, na'udzubillah, lalu kita sedekahkan hasil-hasilnya itu, kita berikan kepada orang lain, maka tidak diterima sedekahnya. Ya, dan kalau kita pun berniat atas nama Allah, tidak diterima, karena sedekah itu harus ikhlas dan hartanya halal. Makanya uang bapak ibu yang disimpan di bank, ya, dari bunga-bunga itu hasil riba. Hasil riba yang kita dapatkan, kita terpaksa simpan di bank, di rumah tidak aman demi keselamatan jiwa dan harta kita. Terpaksa darurat simpan di bank, bahkan di rumah pun nggak muat. Simpan di rumah juga nggak muat, ya. Ruang tamu, ruang tengah, dapur, bawah bantal, lemari, dapur sampai gudang. Uang ibu penuh semuanya, masya Allah. Emas batangan-batangan tuh penuh juga. Amin dong. Duit aja amin langsung. Kalau ada duit nomor 1, amin amin kenceng banget. Iya. Nah, kita terpaksa, termasuk saya, ya kita simpan di bank. Nah, kemudian ada bunga kan tiap bulan, namanya bunga. Sebetulnya nama syariatnya riba, nama kerennya bunga, ya, itu riba. Nah, kita tidak boleh mengambil riba itu dengan niat untuk sedekah. Tidak akan diterima sedekah kita. Kita ambil bunga itu bukan untuk diri kita dan keluarga kita, tapi kita ambil bunga itu, riba tadi itu, bunga-bunga di bank, ya, tiap bulan kan ada tuh. Nah, kita ambil, kita berikan kepada fakir miskin, tapi bukan niat untuk sedekah. Niat untuk membersihkan harta yang haram. Itu pahalanya di situ, bukan pahala sedekah. Karena ini hasil riba. Uang kita dipakai oleh pihak bank, diputar uang kita ini semuanya nasabah, dipinjamkan kepada pengusaha. Ya, misalnya pinjam 100 juta, kembalinya harus lebih. Nah, riba itu adalah keuntungan dalam pinjam meminjam. Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Ini sepakat definisi ini oleh para ulama. Pinjam 5 juta, kembali 6 juta. Pinjam 1 miliar, kembalinya 1,3. Jadi lebih besar. Nah, selisihnya ini namanya riba. Nah, bank meminjamkan itu kepada para pengusaha. Nah, pengusaha mengembalikan dengan jumlah lebih besar. Apalagi kalau terlambat, kena denda, penalti, tendangan keras, langsung gol. Kan penalti ibu ya? Iya. Nah, penalti tambahan. Bulan pertama terlambat, nambah lagi. Bulan kedua terlambat, nambah lagi. Nah, makin besar keuntungan pihak bank. Hasil keuntungan dari mempraktekkan riba, meminjamkan uang, kemudian dikembalikan dengan harus lebih besar. Nah, keuntungan-keuntungan inilah yang dibagi untuk para pegawai-pegawai yang kerja di bank dan untuk nasabahnya. Karena uang yang dipakai oleh pihak bank itu uang nasabah. Kita tahu itu praktek itu, tapi terpaksa, gimana lagi, di rumah gak muat. Iya ya. Kalau 5 juta, 10 juta, 20 juta oke lah di rumah ya. Kalau uang-uang bapak ibu kan berapa miliar? Miliarnya rupiah apa dolar? Gak aman juga kan, takutnya diketahui sama orang lain, habis semuanya ya. Nah, demikian. Jadi uang bunga ini termasuk hasil riba ya. Ada orang rentenir yang memang kerjanya lintah darat ya, atau mungkin kita yang bukan rentenir, cuma nyimpan doang terpaksa. Karena nggak ada tempat lain yang aman kecuali di situ tuh di zaman sekarang ini. Yang aman ya insya Allah di bank terpaksa. Kata para ulama memperbolehkan darurat. Kalau uang kita dikit sih nggak usah ke sana. Tapi kalau uang kita banyak, bagaimana lagi? Ya, kemudian kalau ada
hasil yang mereka berikan jangan diambil untuk pribadi dan keluarga. Ya, kalau kita niatkan kita ambil untuk sedekah kerabat kita, teman kita, itu niatnya sedekah tidak ada pahala. Karena itu uang riba, uang haram. Innallaha thayyib, sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, tapi kalau kita ambil, kita berikan kepada kepentingan umum, kepentingan sosial, jalan, jembatan, untuk WC atau untuk fakir miskin pun dengan niat untuk membersihkan. Ya, jangan sampai bercampur baur dengan harta yang halal. Maka disitulah upaya kita mudah-mudahan berpahala. Ya, demikian. Ya, jangan takjub ya Bapak Ibu ya. Jangan takjub, jangan kagum, maaf, dengan orang-orang yang bekerja mendapatkan hasil yang haram. Wah, kaya dia. Pas kita lihat atau dia mengakui bahwa dia mendapatkan dengan cara yang haram, kita jangan kagum dengan kekayaannya. Justru kita kasihani. Kita kasihani. Rumahnya megah, mobilnya mewah, Lamborghini, Lamborghini. Mobilnya tuh, Masya Allah ya, bagus banget mobilnya, uangnya banyak, tapi hasilnya kita tahu bukan seuzon. Dia pun mengakui dapat dari cara-cara yang haram. Maka kita jangan kagum dengan kekayaannya, meskipun dia sering infak, sedekah, haji, umrah berkali-kali, ibadah tidak diterima, sedekahnya sia-sia, doanya tidak diijabah. Ini bukan musibah, musibah ini. Iya, kemarin saya pulang dari kajian di Bursa Efek. Tahu Ibu Bursa Efek? Jakarta, Bu. Bursa Efek Jakarta, tahu? Bukan pasar Rebo, bukan. Iya, ibu-ibu di jalan-jalan Pak, masa di rumah aja, masak, nyuci, Quran dan kemarin saya pulang ngajar dari Bursa Efek kemarin ya, untuk karyawan di sana, pulang diantar sama sopir Bluebird. Nah, kemudian dia cerita curhat. Nah, begitulah konsekuensi dari Ustadz ya. Kemana kita duduk dicurhat sama orang. Pak Ustadz begini, nanti ada ketemu lagi siapa, Pak Ustadz begini. Kalau Pak Ustadz curhat ke siapa, Bu? Kok saya nggak boleh curhat kepada Ibu? Jamaah curhat ke Ustadz, Ustadz curhat ke siapa? Kenapa Ibu nggak ke Allah? Iya. Dari sana awal saya naik di haltenya depan itu kantornya sampai ke rumah. Dia cerita tentang kondisi hidupnya, bahwa dia cuma supir taksi Pak Ustadz, ya. Sedangkan kakaknya, abangnya, kepala bank konvensional yang selalu dibangga-banggakan oleh ibunya. Wah, kamu ini cuma supir taksi. Nih, abang kamu lihat, kepala bank konvensional, hartanya banyak, pendudukannya tinggi. Jadi saya tuh sering diremehkan Pak Ustadz oleh ibu saya. Nah, mulai deh, ya, karena dia merasa apalah dengan kondisi super Bluebird, berapa sih duitnya? Ini kan banyak duitnya. Maka saya nasihati dia sampai depan rumah saya. Ceramah lagi nih, yang kedua kalinya. Sampai depan rumah, Bapak jangan kecil hati. Ya, jangan putus asa, jangan kecewa. Mungkin ibu bapak nggak paham. Si bapak ini sudah 53 usianya. Berarti usia ibunya mungkin 80 kali. Ya, jangan bapak kecil hati, kecewa, putus asa dengan perkataan dari ibu yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena bapak kerja seperti ini halal. Tahu nggak bapak? Pak, tahu nggak? Pekerjaan abang bapak itu di sana itu haram. Kepalanya lagi, gajinya banyak, ya, kedudukannya tinggi, kerja di AC, dibangga-banggakan oleh ibunya dan keluarga-keluarga yang lain. Bapak apalah dengan panas dingin masuk mobil kan dingin, keluar lagi panas. Ya, muter-muter Jakarta ya bertahun-tahun seperti itu. Bapak berbahagia menjadi muslim yang begitu, dapat uang halal, berkah, bermanfaat, doa bapak diijabah.
Orang yang dapat uang riba itu hasil kerjanya tidak diterima doanya. Meskipun dia mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Dia berangkat haji pakai uang itu, berangkat umrah pakai uang itu, istighfar berkali-kali, nggak diterima doanya. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ini pelajaran hadis kita ini. Nggak diterima doanya karena penghasilannya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya haram. Mungkin makanannya halal, oke lah, minumannya halal, dia nggak makan makanan yang haram, ya. Mungkin pakaiannya juga, tapi cara mendapatkan duitnya, hartanya, nafkahnya, money, piti, dapat dari mana itu? Ini jadi masalah. Kaum muslimin mungkin barangkali sebagian besar tidak makan makanan yang haram. Dia tahu kan, ini babi, ini tidak homer mungkin, ya, ini narkoba. Sebagian besar lah insya Allah tidak mengkonsumsinya. Tetapi mungkin yang paling banyak menimpa kaum muslimin adalah mencari nafkah dengan nafkah yang haram. Sikut sana, sikut sini, jegal sana, jegal sini, dapatkan duit. Yang penting dapat. Menipu, berbuat curang, tidak amanah, berkhianat. Nah, Bapak kerja sebagai supir taksi, insya Allah hartanya halal. Dalam pandangan Allah, Bapak itu lebih tinggi, derajatnya lebih mulia, insya Allah. Karena hartanya halal, capek, letih, lelah memang. Tapi Bapak akan diterima doanya. Wah, dia kaget. Sampai begitu Pak Ustadz? Iya. Wah, nanti saya sampaikan ke ibu saya. Saya sampaikan ke ibu saya pulang dari sini. Nggak diterima doanya Pak Ustadz, enggak, ibadahnya nggak diterima. Ustadz begitu, doanya nggak diterima juga, enggak, sedekahnya nggak diterima, saya katakan. Iya, bersyukurlah Bapak, ternyata cuma dapatnya sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi tidak berkah. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada ketenangan, kebahagiaan bagi orang yang makan harta haram atau nafkahnya dan nafkah yang haram. Tidak ada ketenangan dan kebahagiaan. Meskipun hartanya 1.000, 3.000 triliun, tapi tenang dan bahagia tidak ada. Ibadah, kalaupun dia muslim, tidak diterima, apalagi dia kafir. Ini berat ini masalah ini. Ya, kita jangan sembarangan. Makanya ibu-ibu, ya jangan menerima begitu saja dari suami. Apabila memang tiba-tiba datang pulang bawa harta yang banyak, dari mana nih? Udah terima aja, sami'na wa ata'na. Dari mana ini? Kamu kan gaji tiap bulan cuma 50 juta. Allah. Kan biasanya cuma 5, ibu-ibu suaminya 50 juta kan per bulan. Minimal. Ya, maaf ya, saya memberikan contoh jumlah terkecil. Saya menyebutkan jumlah terkecil. Ya hakikatnya mungkin suaminya 75, barangkali 100 ya. Amin dong. Duit aja amin. Nah, ibu mau mendapatkan, ibu kan biasa di rumah nih. Umumnya kan wanita di rumah tidak bekerja, yang bekerja kan suami ya. Kalau dapat uang-uang yang tiba-tiba kok banyak, dari mana ini? Mohon maaf, zaman sekarang Bu, ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Rasulullah, akan datang nanti suatu masa di mana manusia tidak peduli dengan apa yang mereka peroleh. Apakah hartanya halal, apakah harta haram, mereka nggak peduli, hantam semuanya. Yang penting duit. Itu terjadi di zaman sekarang kan? Akan datang pada manusia satu zaman seperti itu, kata Rasulullah. Sekarang sudah terbukti. Kerja apa saja yang penting duit. Ambil saja semuanya yang penting duit. Ya, memang kita butuh uang, tapi nggak boleh dengan cara yang haram. Sebentar kita merasakan kesenangan yang menipu, tapi selebihnya tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada keselamatan. Allah pasti memberikan balasan, hukuman di dunia, apalagi di akhirat, apalagi itu punya orang lain, duit orang diambil, dapat dia, wah bahagia, makan dia, ya, senang dia. Allah akan berikan balasan. Apalagi menzalimi orang lain, mengambil uang negara, korupsi 300 triliun. Dan itu uang rakyat Indonesia yang mendoakan dia supaya mendapatkan kehancuran dan keburukan dari ratusan juta orang. Gimana nasibnya? Satu orang saja yang kita zalimi, lalu dia mendoakan kita agar kita mendapatkan kerusakan,
kehancuran, itu sudah sangat mengerikan. Doanya dia orang yang dizolimi itu makbul, mustajab. Kita zolimi dia mendoakan kita, waduh, binasa. Apalagi yang mendoakan ratusan juta orang. Ya siap-siap. Bagaimana kita maafnya? Kalau satu orang kita zolimi mungkin lebih mudah, saya minta maaf ya, saya minta maaf kesalahan saya, dia masih hidup kan, kita minta maaf. Tapi minta maaf kepada 300 juta orang, karena itu uang negara, uang rakyat diambil misalnya, ini kan contoh. Nah gimana minta maafnya? Tidak semua rakyat itu memaafkan. Nanti di akhiratnya sangat berat. Di sini ada ajudannya, di sini ada pasukannya, tapi di sana sendiri mempertanggungjawabkan apa yang ada di dunia. Ya demikian. Jadi harta haram terbagi 3 tadi ya. Coba dilihat harta haram secara zat, barang dan bendanya. Yang kedua, harta haram secara berkaitan punya orang lain yang diambil. Yang ketiga, harta haram karena pekerjaannya, yang ternyata cara mendapatkannya dengan cara yang haram, suap menyuap, hasil riba, ya, hasil menipu, berbuat curang, tidak amanah, berkhianat. Ini semuanya adalah harta haram. Maka hendaknya kita waspada ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti ini. Coba Bapak Ibu, saya ajak membaca artikel di sosial media saya. Silakan lihat di Telegram saya atau di Instagram. Telegram Najmi Umar Bakar atau di Instagram saya. Ya, ada satu artikel tanggal 8 September. Berarti 1 bulan yang lalu, masih anget nih. 8 September. Judulnya renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Renungan diri tanggal 8 September ya, 1 bulan yang lalu. Renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah. Silakan Bapak Ibu buka Telegram saya atau di Instagram Najmi Umar. Ada? Ada Bu? Bapak? Ya, di Telegram atau di Instagram, silakan pilih salah satu. Judulnya renungan diri saat doa belum dikabulkan oleh Allah. Tanggal 8 September ya, 1 bulan yang lalu. Kita lihat di sini. Kenapa doa-doa belum dikabulkan? Ya, kita lihat di sini kurang lebih ada 7 sebab. 7 sebab doa belum dikabulkan. Ini cukup mewakili. Mewakili dari berapa? Ini Bapak Ibu. Nih lihat, mewakili dari buku ini. 7 yang saya sebutkan, di sini ada 50. 50 sebab doa tidak dikabulkan. 50 sebab. Ini buku yang saya tulis tahun 2013. Ya, 2013 ya. 50 sebab doa tidak dikabulkan. Nah, saya ringkas di sini di sosial media ini cuma 7 saja. Mari kita baca ya. Yang pertama, kenapa doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Pertama, yakinilah bahwa semua doa itu pasti Allah dengar. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Doa-doa kita itu meskipun belum dikabulkan, tapi Allah dengar sebetulnya. Jangan kita punya perasaan yang lain ya. Allah mendengar, Allah mengetahui, tapi sadarilah bahwa semua doa itu Allah dengar. Yang kedua, syukuri semua yang sudah ada. Ya, syukuri semua yang sudah ada meskipun doa belum juga diijabah. Bersyukurlah kita karena banyak sekali yang kita tidak minta pun ternyata Allah berikan. Banyak sekali yang kita tidak minta Allah berikan. Karena bersyukur sajalah, mungkin besok, mungkin lusa ya terkabulnya doa itu. Yang ketiga, kita merenungi kapan, kenapa doa ini belum dikabulkan. Sadarilah bahwa doa yang belum terkabul mungkin sedang menunggu waktu yang tepat untuk Allah kabulkan. Allah lebih tahu
ya, timingnya, waktu yang tepat untuk terkabulnya doa. Allah maha segala-galanya. Apalah artinya mengabulkan doa itu sangat mudah bagi Allah. Tapi memang terkadang Allah mengabulkan itu pada waktu yang tepat, bukan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, sikap ketika doa belum dikabulkan adalah pahamilah bahwa doa yang belum terkabul mungkin telah diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kita baca hadisnya di sini ya. Ya, bisa jadi kita mintanya A, ternyata Allah ganti dengan B. Ya, kita baca hadis di sini bahwa ketika seseorang itu berdoa, pertama bisa jadi doanya langsung dikabulkan. Yang kedua, Allah tidak kabulkan, tapi Allah simpan sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga, Allah ganti dengan Allah hindarkan orang tersebut dari keburukan. Doa kita tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan yang lain. Allah hindarkan dari musibah. Ini kalau memang tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Ya, maka mendapatkan seperti ini, 3 ini. Mungkin dikabulkan, mungkin disimpan sebagai pahala, mungkin juga dihindarkan dari musibah. Yang keempat, sikap ketika doa kita belum dikabulkan, bersabarlah. Yang kelima ya. Yang kelima, bersabarlah. Bisa jadi Allah memberikan ujian kepada kita. Diuji. Uji itu macam-macam kan? Ada yang sakit, ada yang hartanya habis ya, ditipu orang barangkali. Atau juga mungkin dia sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Maka bersabar. Yang keenam, bisa jadi kita kurang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan ibadah-ibadah sunnah. Ya, karena disebutkan di hadis ini bahwa hamba itu akan semakin dimudahkan untuk dikabulkan doanya kalau dia semakin banyak memperbanyak ibadah sunnah. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mungkin hamba itu ada penghalang-penghalang. Nah, ini yang kita bahas tadi kan, penghalang-penghalang sehingga doanya belum layak dikabulkan. Seperti apa? Tidak ikhlas dalam berdoa, ya. Hatinya lalai saat berdoa. Mungkin dia memakan yang haram atau tidak bertobat dari dosa. Nafkahnya dengan cara yang haram. Tidak menjalankan sebab-sebab terkabulnya doa, meninggalkan kewajiban, tidak yakin doanya dikabulkan, dan lain-lain. Ini contoh saja, sebetulnya ada 50 ya sebab-sebab kenapa doa belum dikabulkan. Nah, silakan Bapak Ibu membaca kembali nanti di rumah ya, 7 poin ini, nomor 1 sampai nomor 7. Jadi kita insya Allah tidak putus asa, terus berdoa. Ternyata memang doa itu ada manfaatnya. Dan jangan bersangka kepada Allah, karena Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah melihat. Dan sangat mudah, ringan, gampang, dan enteng bagi Allah untuk mengabulkan doa. Cuma barangkali ini yang terbesar mungkin ya di nomor 7. Mungkin terbesar nomor 7 nih. Kita punya penghalang sehingga akibatnya doanya tidak dikabulkan. Salah satu yang kita bahas tadi di hadis kan, bahwa ternyata doa dari si musafir tadi tidak dikabulkan. Karena Rasul mengatakan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya bukan nafkah yang haram. Dan sepertinya ini yang paling banyak terjadi di kaum muslimin. Ya, meskipun mungkin mereka ada juga yang tidak memiliki penghalang-penghalang, tapi memang Allah belum berkenan saja sebagai ujian. Nah, sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya ingin cerita dulu. Ada sedikit cerita yang cukup menarik. Mau dengar Bapak Ibu? Apa minggu depan, bulan depan aja? Penasaran ya? Iya. Kemarin hari Sabtu kemarin ya, ini kan Selasa nih. Sabtu kemarin saya memberikan kajian di Masjid Al-Falah Bambu Apus. Ya, sore, Sabtu sore kemarin di Masjid Al-Falah Bambu Apus. Selesai kajian, ada ibu-ibu yang datang menghampiri saya ke depan dan berbicara, "Pak Ustadz, saya ingin cerita sedikit tentang kisah saya." Nah, kisah ini tidak terdengar oleh jamaah yang lain yang hadir karena kondisi kajian sudah selesai. Mereka satu persatu pulang kan, datang ibu-ibu ke depan. Siapa ini? Saya nggak kenal juga. Saya mau cerita sedikit Pak Ustadz tentang kisah saya.
dan minta tolong Pak Ustadz menceritakan kembali kisah saya ini kepada jamaah Pak Ustadz. Ini cerita yang bisa memotivasi. Apa Bu? Penasaran juga saya. Akhirnya kita mau pulang gak jadi dengerin ibu itu cerita. Begini ya, ibu ini cerita, Pak Ustadz saya kerjaannya ngojek. Saya gak tahu ibu ini ada di sini gak? Mungkin ada kali. Saya ceritakan kepada ibu lagi ya, bahwa bapak, ibu ini kerjaannya ngojek dan single parent, sendirian dia mencari nafkah, tidak punya suami, tapi anaknya terjerat pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online ya. Anaknya terjerat pinjaman online dan ibunya cuma nge-grab, ngojek, naik motor gitu maksud saya ya, kesana kemari ngantar penumpang atau mungkin kadang-kadang dosen ya, nganterin barang sana sini karena dia ingin tetap mencari nafkah. Nah anaknya ternyata terjerat pinjaman online. Berapa jumlahnya? 12 juta. Dan dia orang miskin ya, sebesar itu sangat susah untuk membayarnya. Maka dia mengatakan, saya berdoa kepada Allah Pak Ustadz, saya menangis, saya minta tolong kepada Allah. Saya bangun malam, saya berdoa, minta tolong bagaimana caranya dari arah mana rezeki itu datang untuk bisa membayar hutang anaknya ini 12 juta. Terus dia berdoa. Kerjaannya cuma ngojek doang. Nah, lihat ya, single parent sendirian. Kerjaannya cuma ngojek, insya Allah kan halal kan? Ngojek ini, dan dia juga mengaku mu'alaf. Belum lama masuk Islam. Gitu, mu'alaf kata dia. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika Pak Ustadz, saya mengantarkan barang pesanan seseorang. Datanglah saya mengantarkan pesanan itu kepada seorang bapak. Lalu mungkin dia melihat kondisi saya kok agak bingung gitu ya, agak gelisah. Kenapa Bu? Ini Pak, saya lagi mikirin hutang, gimana sih? Anak saya ini punya pinjaman online. Saya bingung, kan itu bisa dikejar-kejar debt collector ya. Ya, berat ini. Jadi dia cerita karena ditanya, dan dia cerita dengan sepenuh hati, dengan penghayatan, mungkin dengan nangis ya. Akhirnya bapak itu yang bertanya tadi tersentuh hatinya dan Allah gerakkan dirinya. Kalau begitu Bu, saya minta nomor rekening, saya lunasi semuanya. 12 juta itu saya lunasi semua. Ibu itu langsung menangis. Dia cerita itu. Selesai kemarin habis kajian di sana ya. Jadi saya menangis Pak Ustadz. Terus sedih saya. Ini benar Pak? Iya. Coba minta nomor rekeningnya. Berapa itu? 12 juta. Karena bapak ini percaya dengan cerita ibu itu. Dia bayarkan semua. Alhamdulillah saya terlepas dari masalah yang sangat besar. 12 juta itu baginya sangat besar. Ternyata ada orang yang Allah gerakkan. Dengan modalnya apa? Dia berdoa kepada Allah. Dia menangis, dia meminta, dia merengek, dia mengemis. Akhirnya Allah berikan. Dan insya Allah ya, kerjaannya halal. Cuma ngojek doang, tapi kan halal itu. Nggak ada penipuan, nggak ada kecurangan, nggak ada makan haram. Apalagi dia mau Allah. Ya insya Allah dosa-dosanya kan diampuni semua yang telah lalu, tapi kan ibadahnya masih sedikit. Maksud saya cerita begini kenapa? Ini pelajaran buat kita. Kita ini udah lama dari kecil kita muslim, tapi kurang yakin dengan pertolongan dari Allah. Ini yang mu'alaf, kok bisa yakin betul Allah itu ada dan mendengar doanya dan terus meminta agar Allah berikan pertolongan. Ternyata Allah berikan pertolongan dengan cara seperti itu. Ada orang yang terketuk setelah diceritakan kepadanya. Semua dilunasi. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita ambil jalan pintas untuk mencari duit dengan cara-cara yang haram? Seakan-akan bahwa dengan cara seperti inilah yang benar, yang bisa untuk kehidupan kita. Untuk rumah kita KPR, untuk mobil pinjam di bank, untuk motor pinjam di bank, semuanya transaksi riba. Seakan-akan kalau nggak begini nggak punya rumah Pak Ustadz. Kalau nggak begini kita nggak punya mobil. Nggak apa-apalah cara-cara dengan transaksi riba. Karena riba itu dosa besar, diancam dengan siksa di dunia, siksa kubur, diberikan balasan keburukan di padang mahsyar dan siksa neraka. Bahkan Rasul mengatakan dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinyah.
Satu dirham riba yang dimakan, satu dirham ya, kurang lebih ya, 70.000. Nih gajinya orang nih, 70.000. Satu dirham yang dimakan sekitar 70.000. Itu harta riba, dan dia tahu ini riba. Udah sampai dakwah kepadanya, masih juga makan. Lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 36 kali perbuatan zina. Lebih besar itu, cuma 70.000. Gajinya berapa kerja di sana? 15 juta, 50 juta. 70.000 saja satu dirham itu yang dia makan. Dia tahu sampai dakwah dan nasihat kepadanya nggak mau keluar. Itu lebih besar dari 36 kali perbuatan zina. Orang zina di RT kita, kampung kita heboh, selingkuh. Tapi orang yang kerja di tempat riba, kita nggak heboh. Lalu riba itu lebih besar dosanya dibandingkan zina. Nah, dia mu'alaf kok bisa yakin, dia ibadahnya sedikit, tapi Allah kabulkan. Yang penting memang niatnya ikhlas, dia sabar, dia yakin kepada Allah. Kita ini udah dari kecil menjadi muslim ya, tapi nggak sabaran menunggu datangnya pengabulan doa. Betul nggak? Nggak sabaran gitu ya, kapan doa dikabulkan, kapan. Ini mu'alaf aja kok bisa yakin Allah itu ada. Dan ibadahnya sedikit, mungkin kita lebih banyak ibadahnya dibandingkan ibu tersebut. Subhanallah. Jadi caranya Allah untuk memberikan pertolongan kepada hambanya itu kita tidak tahu dari arah mana. Bahkan marbot juga, berapa sih gajinya marbot? Ternyata berangkat haji, ternyata berangkat umroh. Bisa ada saja orang-orang yang memberikan kepadanya untuk bisa berangkat. Ya, seperti itu. Ini sedikit cerita karena ibu itu minta saya menceritakan kembali kepada jamaah saya ya, supaya mereka juga percaya dan semakin yakin kepada Allah. Saya yang mu'alaf baru masuk Islam belum lama, kata dia, ibadah saya masih sedikit Pak Ustadz, tapi saya cuma punya Allah saja, nggak punya yang lain. Kerja saya cuma ngojek, ini ada utang anak saya bingung, saya minta kepada Allah, saya nangis-nangis, dikasih. Kita kan dari kecil sudah muslim ya, jadi seperti itu. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan buruk sangka kepada Allah ya. Yang penting kita singkirkan semua penghalang-penghalang ini, 50 ini. Singkirkan semua penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa ya. Yang sakit insya Allah sembuh, yang banyak urusan ya, permasalahan di dunia, Allah berikan pertolongan. Semua kita ini semuanya pasti ada ujian dan cobaan ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, yang pertama, Pak Ustadz, bagaimana cara bertaubat bila orang yang selalu makan uang riba? Ya, bila orang tersebut ingin bertaubat, gimana caranya? Caranya adalah dengan ilmu. Bagaimana cara bertobat yang Allah terima? Pertama, ya tentunya dia meninggalkan. Cara bertobat dari riba gimana? Dia pertama dia menyesal. Dia menyesal, dia menangis, dia sedih, tunjukkan ekspresi penyesalannya kepada Allah. Ya. An-nadamu taubah, kata Rasulullah. Penyesalan itu merupakan bagian dari taubat. Harus menyesal, menangis, sedih, jangan ketawa-tawa. Kalau ingin taubat kan sedih, karena takut dengan dosa-dosa, jadi diberikan ancaman hukuman yang sangat besar. Yang kedua, banyak-banyak istighfar, bertaubat ya, ucapkan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih. Yang ketiga, tidak lagi mengulangi perbuatan dosa itu. Jangan diulangi, keluar dari tempat tersebut. Jangan lakukan praktek-praktek riba lagi yang seperti yang lain. Dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Yang keempat, ikhlas dalam taubat. Jangan ada unsur-unsur riya, ya. Yang kelima, hendaknya bertaubat ketika masih terbuka peluang untuk diterimanya taubat, yaitu sebelum roh sampai di kerongkongan. Bertaubatlah sebelum roh sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, taubat gak diterima. Yang keenam, perbanyaklah beramal soleh. Perbanyak amal soleh setelah kita bertaubat. Perbanyak amal soleh, perintah-perintah diwajibkan, lakukan semuanya. Bahkan yang sunnah-sunnah pun, ibadah-ibadah yang sunnah kita kerjakan.
Ya, semakin baik kondisinya, perbanyak amal soleh. Yang ketujuh, apa Bu? Yang ketujuh adalah minta maaf sama orang yang barangkali kita zolimi, kita sakiti. Dan kemudian kembalikan barang orang lain yang pernah kita ambil. Itu cara bertobat ya. Minta maaf kalau berkaitan dengan dosa kita kepada orang lain dan kembalikan barang orang lain. Jadi Allah itu menerima taubat dari siapapun, sebesar apapun. Bahkan dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar, tapi Allah ampuni. Apalagi cuma dosa riba. Yang penting berapa poin tadi semuanya terpenuhi. Menyesal, istighfar, bertobat, perbanyak kalimat itu, tinggalkan perbuatan itu, jangan diulangi kembali. Kemudian ikhlas dalam pertobatan, kemudian banyak-banyak amal soleh setelah bertobat. Ya, kerjakan kewajiban-kewajiban yang selama ini ditinggalkan. Kemudian bertobatlah pada waktu masih dibukanya pintu-pintu taubat. Kemudian minta maaf sama orang lain yang pernah kita sakiti dan kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Ya. Kemudian Pak Ustadz, ketika saya masih bekerja, pada saat itu dan saya belum ngaji, belum taklim. Saya diminta oleh ibu untuk ambil KPR, kredit pemilikan rumah, dengan alasan agar gaji saya pada waktu itu tidak digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Sementara sampai sekarang cicilannya qadarullah belum selesai juga. Iya lama, itu ada yang 20 tahun. Baru diomongin tadi ya. Di sisi lain, mau jual rumah yang satunya yang sudah lunas, qadarullah belum laku-laku juga. Oh ternyata ada dua nih rumahnya, yang satu sudah lunas, satu lagi belum. Ya, yang belum ini akan dilunasi setelah dijual yang satu rumah itu yang sudah lunas sebelumnya. Qadarullah belum laku juga, karena jika sudah laku, niatnya untuk melunasi cicilan tersebut. Apakah dalam kasus di atas saya berdosa Ustadz dengan melakukan riba? Mohon nasihatnya Ustadz, karena sampai sekarang saya selalu kepikiran tentang hal masalah ini. Iya, saya juga memikirkan ini. Ya, masa lalu, kita semua punya masa lalu. Saya juga punya masa lalu. Dulunya Bu, saya itu manusia. Gak boleh ceritain. Sekarang? Manusia. Iya, manusia juga. Semua kita punya masa lalu kan. Ya sudahlah, gimana lagi? Yang melakukan ribanya siapa? Pihak bank yang makan harta riba. Kita tidak makan KPR itu. Kita hanya membayar ribanya. Kita membayar tambahannya kan. Ya pinjam sekian, baliknya lebih besar kan? Rumahnya harganya berapa? Harga rumah 300 juta. Pinjam ke bank, kata bank, oke, saya lunasi ya. Kau bayar kepada saya cicilan tiap bulan sekian-sekian. Cicilannya kita hitung-hitung, totalnya 600. Lebih besar kan? Aslinya 300, kita nyicil tuh tiap bulan. Kembalinya 600, kembalinya mungkin 700, bisa 1 miliar, tergantung lamanya masa pengembalian. Betul nggak begitu? Mau konvensional, mau syariah sama aja. Ya, jangan mengatakan kalau syariah aman. Iya, syariah, bahasa syariah itu aman, tapi kan dalam rangka pembuktiannya ternyata tidak begitu. Hanya namanya tok. Ya. Jadi pinjam 300 juta, beli rumah 300, ya. Bank lunasi, selesai. Rumah milik kita, KPR kan. Kita bayar ke bank 300. Enggak. Lebih besar, coba hitungan bulanan sekian selama 10 tahun, selama 20 tahun 300, baliknya mungkin 1 miliar, tergantung masa pengembalian. Itu riba, yang makan harta riba. 300 sama 1M berapa selisihnya? 700 juta selisihnya. Mereka makan harta riba, pihak bank itu mereka bagi-bagi ke gaji-gaji karyawan, sampai satpam-satpamnya, office boy-nya semuanya kena, sampai kita pun sebagai nasabahnya dapat bunga-bunganya tiap bulan. Dari hasil itu, riba itu adalah setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Ya, nah kita bukan makan harta ribanya, tapi kita membayarnya dari 300 menjadi
1 miliar. Nah, apa kata Rasulullah? Apa kata Nabi? La'anallahu akidar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Allah melaknat orang yang makan harta riba. Tuh, pihak mereka itu. Allah melaknat orang yang makan harta riba dan orang yang membayar ribanya, membayarnya, pencatatnya, dan 2 orang saksinya, si notarisnya, pegawai notarisnya. Notaris hati-hati nih, karena transaksi pinjaman pengusaha kepada bank kan lewat notaris supaya legal. Notaris, oke, pinjaman ini berhasil dicairkan di hadapan notaris. Ini akad yang riba. Allah melaknat semua ini, bukan yang makan doang. Yang membayarnya kata Rasulullah, yang mencatatnya, 2 orang saksinya, semua kata Rasulullah, wa qalahum sawa'un. Semuanya dosanya sama. Meskipun kita bukan yang makan riba, kita membayar di KPR. Yang makan riba pihak bank, tapi dosanya sama. Allah melaknat, diancam dengan siksa di dunia, siksa kubur, berenang di sungai darah, ditenggelamkan, makan batu, masukin batu ke mulutnya. Nanti di padang mahsyar seperti orang gila, kesurupan, seperti orang kemasukan setan. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah. Dapat juga siksa neraka nanti. Kalau riba ini komplit, jelas ya, rinci tentang hukuman yang diberikan. Jadi intinya adalah perbuatan, mohon maaf ya yang bertanya ini, KPR ya, kredit pemilikan rumah ataupun yang lain, mungkin mobil, mungkin apa ya, sama saja. Kalau sudah berkaitan dengan mereka pasti ingin dapat untung. Kalau jual beli ada untung boleh nggak? Boleh. Kalau sewa menyewa ada untung boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pinjam meminjam dalam Islam tidak boleh ada keuntungan. Pinjam 1 juta, kembalinya 1 juta. Tidak boleh dipersyaratkan di awal. Nanti kamu kembalikan sekian ya. Nah, itu nggak boleh. Itu riba tuh selisihnya. Ya. Kalau belum bisa bayar, berikan lagi tempo sampai dia bisa bayar. Tapi kalau kita mau ingin berbuat baik, kita sedekahkan saja, kita halalkan, maka pahalanya sangat besar, ya. Jadi seperti itu, maka segera lunasi, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Mumpung masih hidup nih, bukan makan riba, tapi pembayarnya. Kata Rasulullah, yang membayarnya dosanya sama. Mumpung masih hidup, bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, jual aset-aset, ada uang yang bisa dikumpulkan semua, segera diselesaikan, dilunasi semuanya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ya, selesai kajian ini, pulang, langsung lunasi. Kalau duitnya ada. Kalau duitnya ada. Kalau nggak ada, jual aset. Kalau asetnya ada. Kalau aset nggak ada, pinjam ke orang tua. Kalau orang tua ada, pinjam ke saudara, teman. Kalau ada, untuk segera lunasi, nanti kita cicil ke orang tua. Bu, bapak pinjam duit dong, berapa? Ini kurangnya 100 juta lagi nih, lunasi di pihak bank. Jadi saya cicil ke ibu aja, ke bapak, orang tua kita, saudara kita, teman kita cicil tanpa ada tambahan. 100 juta kembalinya. Dan kita harus jujur. Seperti itu ya. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuh. Apakah pegawai bank yang digaji dari uang hasil riba termasuk memakan uang haram? 2 tanda tanya. Sudah dibahas tadi. Apakah pegawai bank yang digaji dari uang hasil riba termasuk memakan uang haram? Iya, 2 tanda tanya. Pakai 2 tanda tanya, Bu, Mbak. Kalau 1 tanda tanya itu bertanya. Kalau 2 itu adalah ancaman. Kalau nggak dijawab, Ustaz nggak pulang. Sudah saya sampaikan tadi, mereka digaji, mohon maaf ya, mungkin di sini ada pegawai bank ya, tapi kita sampaikan yang benar. Ini contoh baru 1 masalah riba. Masya Allah, 1, 2, 3 pertanyaan awal riba semua ini pertanyaannya. Ya, kita bukan pegawai bank, ya, tapi kita menyimpan uang di bank atau meminjam uang di sana. Nah, itu jadi masalahnya. Kalau meminjam, jangan pinjam sama orang lain,
yang tidak ada ribanya, tidak ada bunganya, ya. Atau kalau menyimpan boleh, terpaksa, darurat, tapi jangan diambil bunganya untuk pribadi dan keluarga. Ambil, berikan kepada fakir miskin. Halal buat mereka, haram buat kita, ya. Bapak Ibu, kalau tiap bulan berapa bunganya, Bu, Pak? Ada sekitar 50 juta bunganya doang. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara solusinya apabila sudah terjerat dengan yang haram atau riba? Riba lagi, riba semua ya. Udah 4 pertanyaan ini. Bagaimana kalau sudah terjerat? Saya katakan tadi kan sudah selesai. Ya sudahlah, kita bertobat kepada Allah, kembalikan semuanya, lunasi. Jual aset, ada uang, lunasi segera. Kalau nggak ada, ya pinjam sama orang lain barangkali ada. Kalau nggak ada juga, ya mau nggak mau, cicil lah sampai selesai. Terpaksa jalan terakhir, cicil sampai selesai, dan jangan sampai kena penalti. Kena denda lagi. Denda itu keuntungan lagi buat mereka. Itu riba namanya. Ya bagaimana ini? Kita bukan makan harta riba. Makan harta riba, doa tidak diterima, ibadah tidak diterima. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita bukan makan harta riba, tapi kita yang membayar ribanya. Itu yang jadi masalah. Kemudian, apakah berniat membersihkan harta haram? Berniat membersihkan harta haram dengan membantu kerabat untuk lunasi hutangnya. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Jadi kita punya bunga nih, Bapak Ibu. Bunga di bank ini kan ternyata banyak ya. Sebulan, 2 bulan ya. Sebulan barangkali 1 juta barangkali ya. Atau 100.000 deh. Nah kita ambil, lalu kita berikan kepada keluarga kita, teman kita yang miskin, boleh. Atau membantu mereka untuk melunasi hutangnya, atau apa sajalah, terserah mereka. Karena mereka membutuhkan bantuan kita. Nah uang bunga itu kasih mereka, tapi jangan kasih tahu, ini bunga bank loh. Jangan. Ya mereka tersinggung nanti, ini uang kotor loh, ini uang haram, ini ambil nih. Jangan begitu ya, tersinggung mereka nanti. Ya kalau mereka memang butuh bantuan kita untuk melunasi hutang dia punya hutang juga. Ya, nah kita bantu dia dengan kita berikan saja kepada dia, karena mungkin dia membutuhkan bantuan kita. Apalagi memang dia orang fakir miskin. Bagaimana hukumnya jika kita diberi makanan atau uang dari saudara yang bekerja di bank? Wah, semua ini pertanyaannya sama ini. Saudara kita kerja di bank, Pak Ustadz, yang mengandung riba, kita diberi makanan, dikasih uang, boleh nggak diambil? Boleh. Boleh dikonsumsi? Boleh. Ya. Dia kerja di bank, tetangga kita, saudara kita, ngasih kita makanan. Makanan itu kan berasal dari uang dia, yang uang riba tadi. Boleh nggak kasih ke kita? Boleh kita konsumsi? Boleh. Dikasih uang ke kita? Boleh. Kita pihak kedua, tangan kedua. Yang terlarang itu tangan pertama. Tangan pertamanya dia sebagai pelakunya, ya, yang bekerja di situ yang haram. Ya, kita bukan yang melakukan perbuatan haramnya. Kita tahu ini uang hasil riba nih, gaji dia. Tapi boleh. Kenapa? Ada alasannya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan makanan oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi rata-rata pelaku riba di zaman itu di kota Madinah. Tapi Rasul mengkonsumsi ya daging kambing yang diberikan kepada beliau. Begitu juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Salman Al-Farisi juga memperbolehkan. Apabila kamu diundang makan di rumah orang yang melakukan praktek riba, maka boleh kamu datang dan makan di tempatnya. Boleh kamu makan ya. Begitu juga kalau dia memberikan uang kepada kita. Itu Bu, Bapak, khusus untuk jenis harta haram yang ketiga, riba tadi ya, boleh. Tapi kalau, sekali lagi, kalau kita tahu dia mendapatkan uang haram itu dari jenis pertama dan kedua, nggak boleh kita terima. Yang pertama apa? Haram secara zatnya, barangnya, bendanya. Ini duit hasil dari jual beli babi, hasil jual beli khamar. Nah gitu nggak boleh kita terima. Ditraktir makan, jangan. Karena dapat harta haram dari zatnya, bendanya.
dia jual dari barang-barang yang haram. Atau kita tahu dia traktir kita atau kasih duit ke kita, sedangkan kita tahu bahwa uang itu dari hasil jualan motor curian, HP curian, milik orang lain diambil. Nah, kita nggak boleh makan dari hasil uang seperti itu. Khusus untuk jenis harta haram yang ketiga saja. Contohnya riba tadi, kalau mereka traktir, mereka kasih duit, boleh. Kita sebagai pihak kedua untuk menerimanya. Khusus jenis harta haram yang ketiga, ya. Tapi niat mereka untuk bersedekah tadi tidak diterima, tidak ada pahalanya. Cuma kita sebagai orang yang dikasih, itu boleh menerima dan halal untuk kita. Kemudian bank konvensional itu riba, Pak Ustadz. Maka untuk jalan keluarnya harus dengan akad yang tidak menjadikan riba. Tapi ternyata hitungan dalam pembelian misalkan kendaraan cicilannya sama dengan bank konvensional. Apakah memang seperti itu? Bagaimana solusinya? Tidak ada bank yang mau kita pinjam dengan kembaliannya sama. Nggak ada. Pinjam ya, kalau cash beda, cash udah selesai. Kita pinjam, tolong dong bang, pinjam nih, tolong dong bayarin rumah saya, gedung ini, toko ini atau apa, tolong bayarin dulu, saya cicil kepada anda. Kata bang siap, oke. Anda pinjam sekian, kembalinya lebih besar. Pasti itu gitu, nggak ada yang namanya ya sekedar untuk membantu, ini nggak ada seperti itu ya. Dan apalagi nanti kita membayar akan lebih besar. Yang kedua apa? Yang kedua kita diajak untuk tanda tangan MOU. Sekali-kali bapak dan ibu terlambat, bapak siap untuk membayar dendanya. Nah, denda itu keuntungan, masuk lagi keuntungan. Ya, berarti tinggalkan sama sekali transaksi yang seperti ini. Bapak dan ibu masih ada tunggakan riba di bank? Masih ada tunggakan riba di bank? Rumah barangkali ya? Atau motor, mobil, istri? Memang istri dibeli. Saya mau kasih hadiah nih. Tuh hadiahnya depan ada tuh. Iya. Angkat tangan ya, jujur. Jangan bohong, Allah sebagai saksi. Siapa bapak ibu di sini yang tidak punya dosa? Atau dosanya sangat-sangat sedikit? Angkat tangan. Ada hadiah loh. Mau hadiah nggak? Nggak berani ya. Ada sih Pak Ustadz, tapi takut riak kami ini. Takut riak Pak Ustadz, takut dipuji orang. Ya. Iya. Siapa bapak dan ibu yang masa pernikahannya paling lama di sini? Yang sama-sama masih hidup, suaminya masih hidup, istri masih hidup. Masa pernikahannya sudah mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun. Berapa Bu? 42 tahun. Suaminya masih hidup. Nah, ayo, siapa yang lebih? Ada yang lebih? 50? Masya Allah, 50 tahun. Siapa lagi? Pak? Masa pernikahan ya, ntar dulu 50 tahun, belakang 46. Di atas 50? Itu berapa? 50? Oh berarti sama dong. Di atas 50? Yang masa pernikahan, suami masih hidup kan? Oh ada sebelah? Siapa suaminya? Cie-cie. Masya Allah, pernikahan sudah 50 tahun, suaminya pun ada di sebelah. Cie-cie. Siapakah dia? Coba Pak, angkat tangan Pak. Istrinya ngaku di sebelah, siapa yang mana suaminya? Yang udah 50 tahun? Pengen tahu suaminya kemana sih? Angkat tahu tangannya. Ya, nggak mau Bapak sih. Suami yang pertama Pak ya? Ada lagi di atas 50? Di atas 50 tahun? Pernikahan, masa pernikahan dan masih hidup pasangannya. Ibu kayaknya dapat yang pertama tadi ya.
Ada 2 sih, belakangnya juga 50 ya. Ibu tadi yang kedua ya, 50 juga. Suaminya masih ada? Ada di sebelah juga? Di mana? Di rumah? Nah, berarti 2 orang dong? 2 orang ya? Dapat hadiah, Masya Allah. Bahagia banget ya, pernikahan sudah 50 tahun, lama banget kan? Masih hidup dan ngaji bareng lagi hari ini. Masya Allah. Ibu berapa usianya Bu? 70? Masa sih? Kalau kayak saya lihat kayak 25 gitu. Kayak 25 gitu, masih awet muda loh, 70. Berarti ibu nikah umur 20? 16? 19? Nikah 19? Sekarang 70. Masya Allah. Penasaran saya suaminya mana sih? Coba tanya dia. Ada? Maju ke depan dong Pak, pengen lihat wajahnya. Oh ganteng banget. Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya, 50 tahun Pak ya, jarang-jarang loh Pak. Jarang-jarang 50 tahun bertahan sampai usia muda begini ya. Usia muda. Saya ngajar di Keranggan. Ibu tahu Keranggan? Keranggan. Saya ngajar di Keranggan itu ada ibu-ibu, dia ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia berumah tangga 56 tahun. 56 tahun, lebih banyak. Cuma usianya saat ini, dia masih hidup kan? Usia saat ini 83. 56 tahun berumah tangga, usia 83. Ini 50 tahun, usia masih 70. Karena nikahnya muda ya. Usia 19 tahun. Masya Allah, berbahagia Bu ya. Alhamdulillah. Udah punya cucu kan? Berapa cucunya? 4. Cicit? Oh belum ada ya. Ya semoga sehat selalu, ibu juga di belakangnya. Alhamdulillah, bapak juga bahagia ya, bisa bersama pasangan hidup sampai tua ya. Sehidup dan sesurga, semati. Sehidup sesurga bukan semati. Ustaz, nanti yang usia pernikahannya di atas 40 tahun, silakan ketemu panitia di belakang, kami ada hadiah. Yang di atas 40 tahun. Nikahnya? Iya. Baru nikah gitu? Di atas 40 tahun pernikahan. Oh, 40 juga? Iya. Kasih hadiah juga? Ada insya Allah. Oh, Panitia di tapi belakang. nanti di belakang, bukan Iya, sekarang? Iya, di belakang. Ada pengumuman dari panitia ya bahwa siapa bapak dan ibu yang usia pernikahannya di atas 40. Tadi kan 50, sekarang di atas 40 tahun, tapi hadiahnya nanti belakangan diambil. Jangan sekarang. Ya. Silakan nanti bapak ibu yang pernikahannya di atas 40, mungkin banyak kali ya. Nah, hadiahnya nanti bisa diambil di belakang setelah selesai kajian. Ada di sini atas 40? Di atas 40? Ada kan? Nah, itu ada berapa orang tuh. Nah, silakan nanti diambil hadiahnya kepada panitia ya, bukan sekarang. Ya, kita baca kembali ya pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, qadarullah, Anda dan suami dulu pernah berangkat umroh dari biaya pemberian relasi yang kebetulan dia orang Syiah. Apakah ibadah umroh kami waktu itu juga tidak diterima oleh Allah? Iya, berangkat umroh bersama suami, biayanya dari pemberian orang lain yang kebetulan dia orang Syiah. Ya boleh, nggak masalah. Orang kafir pun boleh. Orang kafir ngasih kita duit, seperti Syiah ini kan juga, ya kafir juga. Syiah bukan Islam, karena rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, Al-Qurannya beda, hadisnya beda. Ya, para ulama sudah berfatwa demikian, terutama Syiah yang ada di Iran, Syiah Rafidhah Imamiyah. Jadi kalau kita mendapatkan uang dari orang kafir, ya kita dikasih hadiah, boleh kita terima, kecuali kalau kita tahu orang kafir itu yang memberikan hadiah kepada kita, kalau tahu ya, bahwa dia memberikan uang kepada kita hasil dari menjual benda-benda yang haram. Kayak tadi, yang pertama apa?
menjual khamar, menjual babi, menjual barang-barang yang memang diharamkan dalam Islam. Nah, kita nggak boleh menerima. Atau orang kafir itu andai kata kita tahu memberikan hadiah kepada kita berangkat umroh haji, ternyata uangnya dari hasil menjual mobil curian, ya, atau yang lainnya, ya. Tapi kalau kita nggak tahu dan kita pun nggak bertanya juga, dikasih terima aja boleh. Jangan kepo, kamu dari mana duitnya nih? Ya, nggak apa-apa, terima saja. Kecuali kalau memang kita tahu persis dari harta haram jenis pertama dan kedua, tidak boleh diterima sebagai hadiah. Ada pertanyaannya panjang-panjang, satu halaman full. Pendek-pendek aja langsung to the point. Kenapa sih? Pak Ustadz, anak saya kerja di bank. Nah, di bank pemerintah sebagai customer service. Tiap bulan saya dikasih uang untuk makan sehari-hari. Apakah ini termasuk haram? Bagaimana kita menyikapi hal ini? Mengingat cari kerjaan susah, Pak Ustadz. Ibu sebagai orang tua harus menasehati dan mendakwahi dan memperbaiki anaknya. Ya, si anak ini nggak boleh mendapatkan uang haramnya kerja di bank untuk pribadinya dan keluarganya, dan tidak boleh memberikan kepada orang tuanya. Kok tega banget uang haram dikasih ke orang tua? Orang tuanya terima lagi. Ya mungkin nggak tahu di masa lalu, sekarang nggak tahu, jangan terima. Andai kata memang ada alternatif yang lain, andai kata ada alternatif yang lain untuk mendapatkan uang yang halal. Ya, saya katakan tadi nggak boleh kecuali kalau mereka memberikan kepada orang lain kan, orang lain, bukan untuk keluarganya, bukan untuk pribadinya, bukan untuk orang tuanya. Jangan orang tua menerima harta dari uang yang haram. Kerja sebagai customer service, berapa gajinya? Bahkan orang tua berbangga-bangga, anak saya kerja di situ Pak Ustadz, sebagai ini. Ada tempatnya juga begitu, cerita sama saya bangga banget ya, saya tidak merasa sia-sia mensekolahkan dia. Ya Allah, dia nggak tahu ya, itu nggak boleh, karena transaksi riba itu menjadi modal untuk memberikan gaji. Penghasilan terbesar bank itu bukan dari transfer, biaya administrasi, bukan. Dari hasil ini, makanya gaji mereka tinggi-tinggi. Dari hasil meminjamkan uang, kemudian dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Itulah gaji terbesar. Uang terbesar penghasilan keuntungan pihak bank, ya. Maka ibu jangan diam, nasihati, suruh anak ibu keluar, cari pekerjaan yang lain. Ingat, akhirat akan ada pertanggungjawaban. Uang haram tidak berkah, uang panas nggak berkah, ya. Dan orang yang mendapatkan nafkah yang haram, anak pun dikasih nafkah yang haram, makanya anak itu durhaka, susah diajak untuk sholat, kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa lebih besar. Nafkah haram itu menjadikan kita ingin berbuat dosa itu lebih besar. Tapi kalau nafkahnya halal, insya Allah, ya, datangnya hidayah dan kecenderungan untuk melakukan dosa sangat kecil, insya Allah Ta'ala. Maka ibu sampaikan kepada anak, keluar dan cari pekerjaan lain, tapi mengingat cari kerjaan susah. Siapa bilang susah? Allah itu maha segala-galanya. Allah pasti bantu kita kalau kita berhijrah dengan benar. Nih, coba ya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Siap-siap Bapak Ibu. Saya akan bacakan firman Allah dalam Al-Quran. Di mana posisi ayatnya, surah apa, ayat keberapa. Siap? Ya, saya kasih bocoran ya. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Dan ayat itu pernah Allah turunkan sebagai wahyu. Sampai sekarang sebagai wahyu. Sudah? Siap? Buka Google, pegang handphone. Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqama katsira wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia berhijrah, maka niscaya dia mendapatkan tempat hijrah yang luas di muka bumi ini dan mendapatkan rezeki yang banyak. Ayat 1.
Iya benar, An-Nisa ayat 100 ya. An-Nisa ayat 100. Buka. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fisabilillah. Barang siapa yang berhijrah, maka ibu yang bertanya tadi suruh anaknya berhijrah, keluar. Jangan kerja di situ. Ya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, kata Allah, niscaya dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat pindah untuk mendapatkan harta yang halal. Lebih luas, besar peluangnya kata Allah. Ya jadi fil ardi muragaman katsira. Dia mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Dia bisa kerja di tempat yang lain. Dia punya ilmu, dia punya pengalaman. Allah mudahkan dia untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Allah itu maha segala-galanya. Masa kalah sama mu'alaf tadi? Ya saya cerita mu'alaf tadi kan? Cuman mau cek doang. Masa kalah? Kita udah lama muslimnya ini. Dari kecil. Kok nggak yakin? Yang mu'alaf yakin. Ya. Jadi Allah katakan niscaya dia mendapatkan tempat hijrah, bisa kerja tempat lain di muka bumi yang sangat luas ini, dan dia mendapatkan rezeki yang banyak, yang berkah. Ya, demikian. Hasil usaha dari yang haram, kalau sudah bertobat, apakah harta yang masih tersisa masih haram juga? Udah tobat nih, tapi bagaimana nasib harta-harta yang dulu? Iya. Kalau memang dia sudah bertobat, sudah ya bertobat, dan bagaimana nasib harta-harta yang dulu? Harta kan harta haram itu dulu. Sudah bertobat dia. Ya, maka kalau memang selama ini dia belum tahu, ya, dia belum tahu, maka harta itu boleh dia miliki. Harta itu boleh dia miliki, karena tidak tahu selama ini, dia baru tahu. Sekarang dia taubat, dia tinggalkan, maka yang harta sebelumnya jadi miliknya. Tapi kalau dia tahu, tetap saja dia bekerja di situ, itu tidak boleh dia miliki. Dikeluarkan semuanya harta itu. Ya, dalilnya Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Ya, Allah menyebutkan di situ bahwa adapun harta-harta yang dia peroleh dari masa lalunya, maka menjadi miliknya kata Allah, dan urusannya kembali kepada Allah. Tetapi kalau dia mengulangi kembali melakukan dosa, dia ulangi kembali, maka itu tidak boleh dan diancam dengan siksa api neraka. Ya, kalau sudah bertobat, harta sebelumnya jadi miliknya. Ya, kalau ya dalam kurung, kalau selama ini memang dia nggak tahu, belum tahu ilmunya. Tapi selama ini kita lihat banyak juga kaum muslimin yang sudah tahu, masih dalam itu, tidak mau keluar juga. Ya, ini berbahaya. Maka jadi hartanya haram dan di masa lalu pun harus dikeluarkan. Ustaz, bagaimana orang yang jual jamu? Jual jamu boleh gak? Boleh ya. Tapi dia juga jual minuman keras. Apa hukum harta yang didapatkan dari penjualan itu, Pak Ustaz? Dia termasuk orang yang rajin bersedekah. Apakah ibadah yang lainnya akan diterima? Haji, berkorban, umroh dan lain-lain. Jual jamunya boleh. Kenapa jual minuman keras? Ya, jual minuman kerasnya berdosa, dosa besar. Dan hasil jual minuman keras ini untuk berarti hartanya haram, dan keluarkan itu. Kalau memang dia bertobat, keluarkan sebesar jumlah yang dia peroleh. Keuntungan itu berapa? Keluarkan semua, berikan pada fakir miskin. Ya, dia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Keuntungan dari harta haram akibat jual minuman kerasnya aja, bukan jamunya, hanya itunya saja, maka keluarkan jumlahnya berapa selama ini diperkirakan, maka diberikan kepada fakir miskin. Ya, tidak boleh dia miliki. Karena setahu saya nggak mungkin lah orang nggak tahu masalah ini kan, orang bodoh pun tahu, ya, bahwa ini tidak diperbolehkan.
Kenapa batuk, Bu? Haus ya? Yang haus tuh Ustaz yang ngomong dari tadi. Ternyata Bapak Ibu juga batuk-batuk haus, karena mendengar itu juga haus Pak Ustaz. Mendengar itu mengakibatkan batuk, ya. Batuk bukan di sini sebetulnya, karena Ibu habis menyelesaikan khataman Qur'annya itu. Makanya jadi batuk. Pak Ustadz, apakah kalau kita mengikuti acara kuis di televisi, ada kuis di televisi, apakah harta yang kita dapatkan halal atau haram? Dapat kuis, ya. Jadi menjawab pertanyaan barangkali ya. Begitu kan kuisnya? Ada kuis di televisi, lalu ada pertanyaan-pertanyaan, siapa pemirsa yang bisa menjawab? Kita telepon, jawabannya ini. Ya, boleh nggak kita dapatkan? Boleh, nggak masalah. Asalkan kuis itu memang kuis yang bukan produk-produk yang haram. Ya, kita boleh dapatkan itu. Misalnya kuis dari pabrik bir, ya jangan. Misalnya kuis dari pabrik bir. Tapi kalau kuis-kuis yang memang sifatnya dari umum yang tidak bertentangan dengan syariat, kita dapat hadiah dan kita pun tidak menyetor dana kan? Nggak menyetorkan dana peserta kan? Tidak ada di situ. Pokoknya siapa bisa jawab maka dia mendapatkan hadiah. Boleh. Kemudian aduh, panjang banget ya, sampai ke belakang. Sampai jam berapa nih Bu? Cukup atau masih ada? Masih banyak banget nih. Hari ini kok banyak pertanyaan nih? Siap sampai asar? Siap sampai asar? Siap nggak sampai asar? Siap. Antum siap, anda nggak siap. Izin bertanya Ustadz, apakah yang dimaksud dengan perjalanan musafir? Apakah hanya berhubungan dengan perjalanan yang syar'i yang ada hubungannya dengan masalah agama, atau perjalanan biasa untuk berlibur? Sama. Kita berlibur, rekreasi, atau haji, umroh, atau bisnis, sama, semua namanya safar, namanya orang yang safar, musafir, sama, ya. Meskipun bukan untuk haji umroh, tapi namanya safar. Yang penting jarak safarnya sudah masuk 85 km dari tempat kita tinggal, sudah keluar kota dan sudah masuk jarak safar 85 km. Kita niat memang untuk bersafar. Apakah boleh bekerja di bank syariah? Bagaimana hukumnya dengan penghasilan yang diterima dari bank syariah? Jawabannya sami mawon. Ya. Mohon maaf ya, saya sampaikan apa adanya. Qulil haq wa la tanamurra, sampaikan kebenaran meskipun pahit. Di sana mereka belum benar-benar syariah. Benar-benar belum 100%. Ya, dan saya pernah diskusi dengan mereka. Mereka mengakui depan saya bilang, kenapa Anda nggak sampaikan pada umat? Ini penipuan namanya. Kalau Anda belum syariah nggak masalah, tapi jangan menyebut sebagai syariah. Ya, karena image ini kan umat merasa, wah udah syariah nih, aman ini. Padahal belum, masih ada ya hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah, dan mereka mengakui depan saya. Mereka ke rumah saya. Ya, mereka minta saya untuk memberikan rekomendasi para jamaah saya supaya jamaah saya masuk ke bank mereka. Nanti saya dapat persentase. Enak kan? Ya saya nggak mau. Ya setelah kita diskusi sampai maghrib, ternyata ketahuan banyak produk-produk mereka yang tidak sesuai syariah dan ada ribanya juga. Ya maka sama saja sebetulnya. Cuma mungkin barangkali
lebih sedikit tingkat ya kemudorotannya dibandingkan yang konvensional, ya lebih sedikit, artinya konvensional lebih banyak, itu aja bedanya. Tapi tetap saja mereka punya beberapa hal yang tidak sesuai syariat, maka jangan kerja di situ. Kalaupun ibu dan bapak taruh uang di situ boleh, sekedar naruh doang kan. Tapi kalau ada bunga bagi hasilnya ambil dan berikan kepada fakir miskin. Jangan dipakai untuk pribadi. Kemudian dikit lagi ya, bentar. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kita menyimpan uang di bank tapi tidak menerima bunganya? Bunganya tidak diberikan karena kitanya nggak mau. Bank ngasih bunga tiap bulan, tapi kita nggak mau. Kalau nih ya, bunganya jangan kasih saya mau cuma nyimpan doang. Berarti keuntungan itu kembali kepada bank. Makin kenyang dia, makin gemuk dia. Dia kan bagi-bagi keuntungan riba itu kan kepada nasabah nggak mau, kembali kepada bank makin gemuk, makin kenyang dia, makin banyak keuntungannya. Mendingan kita ambil, kita berikan fakir miskin, lebih baik kan? Kita nggak mau ambil, tapi kan sayang, diputar lagi uang itu, diputar lagi, diberikan lagi pinjaman ke orang lain. Ya, yang penting innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat kita, ya. Sebaiknya diambil saja dan kemudian diberikan kepada orang lain, karena banyak orang lain yang membutuhkan. Kalau kita tidak ambil, dipakai lagi oleh pihak bank, ya, makin besar keuntungan mereka, maka tentunya lebih besar mudaratnya. Doa musafir, orang yang safar, yang bagaimana? Yang dikabulkan oleh Allah, apakah hanya sekedar keluar kota? Apakah sekedar keluar kota saja dikabulkan? Ya tentunya orang yang nggak keluar kota juga dikabulkan. Yang nggak musafir pun dikabulkan juga. Kita kan nggak musafir kan? Dikabulkan juga. Cuma andai kata mereka musafir, kata Rasulullah, maka lebih besar peluang untuk dikabulkan. Ya, tidak musafir pun dikabulkan. Yang penting penghalang-penghalangnya itu loh, jangan sampai kita miliki. Pak Ustadz, usia saya sudah 54 tahun. 54 ya. Berarti dia lahir tahun 70 nih. Apakah dengan memakai niqab, cadar, masih ada peluang mendapatkan pahala? Kenapa tidak? Padahal saya ini udah tua Pak Ustadz. Wajah saya keriput, gendut, insya Allah sudah tidak menimbulkan fitnah. Coba mana orangnya? Pengen tahu yang gendut, keriput, 54, coba kasih hadiah. Ayo. Ini kan dari akhwat kan ya? Akhwat, ayo. 54 tahun katanya apa ada pahala? Pakai niqab, pakai cadar. Toh saya ini sudah keriput, gendut juga. Siapa orangnya? Angkat tangan. Keriput, gendut. Coba lihat siapa yang keriput dan gendut. Kasih hadiah nih, 54 tahun. Gak berani ya? Ada? Tinggi-tinggi dong. Gak berani dia. Ya udah. 54 tahun Bu, boleh tidak bercadar. Cadar itu hukumnya sunnah. Yang penting berjilbab. Jilbabnya jangan dibuka, meskipun 54, meskipun 60. Tuh lihat ibu tadi, 70 tahun masih pakai jilbab. Cantik lagi. Suaminya ada di sini lagi. Oh, mantap. Ya kan? Iya, 54 masih muda. Iya, masih cantik 54 itu. Jadi pakai tetap jilbab. Ada pun cadar fleksibel, mau pakai silahkan, nggak pakai nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih cantik, bisa menimbulkan fitnah, sebaiknya silakan. Ya, kalau ada
tempat-tempat seperti ini bercampur baur barangkali ya, maka sebaiknya pakai. Tapi kalaupun nggak pakai nggak berdosa. Yang penting jilbabnya itu tertutupnya aurat ya. Meskipun gendut, keriput, 54 masih cantik bu, ya. 70 aja masih cantik, apalagi 54 ya. Ya ibu nggak berani angkat tangan ya. Padahal ada hadiah nih. Sabar ya, sedikit lagi. Saya pilih-pilih aja yang sesuai tema kita. Yang panjang ya. Ini pertanyaan ya, coba Bapak Ibu dengarkan. Assalamualaikum Us. Assalamualaikum Us YTH. Apa YTH? Assalamualaikum Us YTH. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana kalau rumah kita dikontrak oleh orang Nasrani? Rumah dikontrak oleh orang Nasrani. Uang hasil kontrakannya itu halal kah? Boleh, halal ya. Uang kita halal ketika rumah kita dikontrakkan kepada orang Nasrani, nggak masalah. Kalau kita bekerja dan disuruh buka rekening di bank, boleh nggak Ustadz? Dan bagaimana cara membersihkan harta ribanya? Kita bekerja, uang gajinya itu dikirim ke rekening kita, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, gimana lagi? Memang aturan dari perusahaan itu bukan dipanggil satu-satu kasih duit. Itu karyawannya 5.000 orang, capek banget 5.000 semua dipanggil itu. Jadi supaya efektif kan, maka langsung saja ditransfer ke rekening masing-masing karyawannya. Boleh kita buka dengan niat untuk mendapatkan gaji di situ. Dan kalaupun nanti ada bunganya, nah bunganya itu tinggal kita kumpulkan, berikan kepada fakir miskin ya. Ya, saya rasa sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat ya. Sedekah harus dari harta yang halal dan niatnya karena Allah. Kemudian doa juga ya, jangan sampai nanti doa kita tidak diterima oleh Allah, sia-sia capek-capek kita beribadah gara-gara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya dari nafkah yang haram. Semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita, dan semoga kita selalu bisa mendapatkan nafkah yang halal sehingga kehidupan kita berkah dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.